Pemirsa, masih bersama kami di Presisi Utama. Polri terus memperkuat sinergi dengan gabungan kelompok tani atau Gapoktan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap swasembada pangan nasional. Hal ini ditunjukkan melalui kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 di Desa Bantar Panjang, Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu 8 Oktober 2025. Penanaman jagung serentak kuartal 4 secara nasional dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta Menteri Koordinator di bidang pangan, Kementerian Pertanian, Gubernur Banten, unsur Forkopimda, dan gabungan kelompok tani. Usai melaksanakan rangkaian penanaman jagung serentak kuartal 4, sejumlah kelompok tani menegaskan bahwa sinergi Polri dan Gapoktan selama ini tidak hanya terbatas pada bantuan alat mesin dan pertanian, tetapi distribusi benih berkualitas tinggi kepada petani, serta melakukan pendampingan aktif sejak masa tanam hingga panen. Bentuk kemitraan ini dilakukan untuk memastikan produksi jagung nasional tercapai sesuai target. Alhamdulillah Bu, dengan adanya keterlibatan baik dari Kapolri, sekarang kita menjadi lebih ada peningkatan lagi Bu, terutama dalam bidang pertanian, ketahanan pangan. Salah satunya yaitu penanaman jagung serentak, kemudian dari segi bantuan peralatan dan pupuk segala macam, Bu. Dengan adanya kegiatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden yang datang hari ini, kemudian kepada Bapak Kapolri yang telah melakukan kegiatan tanam jagung serentak ini. Jadi kita petani dikumpulkan di sini untuk melihat bagaimana cara kita bertanam jagung dan untuk meningkatkan produktivitas. Semoga ketahanan pangan di negara ini lebih baik dan lebih maju lagi. Alhamdulillah sekarang sudah hampir membaik ya. Kami juga mau memperbaiki lagi dan bantuan-bantuan alhamdulillah sudah sampai ke kelompok tani juga, maupun benih padi, benih jagung ada yang ke kelompok tani, ada juga benih kacang tanah juga ada ya, dari Mabes Polri juga ya, dan pemerintah ya itu. Dari pompa air, dari traktor ada semua. Dari bibit-bibitan juga ada, kayak cabai gitu kan, kayak gitu. Alhamdulillah sekarang mah pupuk juga gampang gitu, nggak kayak dulu gitu ya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto, karena sudah mengapresiasi para petani untuk maju ke depan dan memajukan ketahanan pangan untuk Indonesia Raya. Dukungan nyata dari kepolisian ini mendapat apresiasi tinggi dari kelompok tani. Mereka menyatakan rasa syukur atas kehadiran Polri yang tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga turut mendorong kesejahteraan petani. Sinergi hulu hingga hilir antara Polri, kelompok tani, dan pemerintah daerah di Banten adalah faktor kunci. Komitmen ini menjamin bahwa setiap tantangan pertanian dapat dihadapi secara bersama-sama demi mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Gerakan Pangan Murah dan Bakti Kesehatan Polri dalam pelaksanaan tanam jagung serentak kuartal 4 di Desa Bantar Panjang, Tiga Raksa, Banten pada Rabu 8 Oktober 2025 menuai apresiasi dari masyarakat penerima manfaat. Mereka menilai kegiatan tersebut meringankan beban masyarakat dalam menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga pangan. Kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, didampingi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta Menteri Koordinator di bidang pangan dan jajaran pejabat tinggi lainnya. Polri melalui 2 program utamanya sangat dirasakan manfaatnya. Program Gerakan Pangan Murah dihampiri ribuan warga karena menyediakan bahan pokok dengan harga subsidi. Sementara itu, Pusdokes Polri menyediakan bakti kesehatan komprehensif mulai dari pemeriksaan umum, ronsen, pembagian kacamata dan vitamin hingga konsultasi bersama dokter spesialis secara gratis yang menjadi bentuk perhatian Polri terhadap kesehatan publik.
Sejumlah masyarakat penerima manfaat menyampaikan rasa syukur atas dukungan ini. Mereka menilai kehadiran Polri tidak hanya fokus pada keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi ekonomi dan kesehatan masyarakat di daerah. Oh, kami sangat senang sekali dan bahagia gitu karena dapat cek kesehatan gratis dan juga mendapatkan sembako, beras, tepung terigu dan minyak dan lain-lain. Kami sangat senang sekali, bahagia gitu. Kami dapat obat, cek kesehatan obat, dapat pemeriksaan segala tensi darah, ya kan, terus gigi juga banyak ya dari kesehatan yang lain. Ya. Dan juga nih dari sembako juga kami dapat juga. Ini ada tepung, beras, minyak, gula. Ya itu sih ada ya. Banyak juga isinya. Iya, kami sangat mengapresiasi bahwa untuk Bapak Presiden, terima kasih atas kepeduliannya pada masyarakat, sekaligus untuk Pak Kapolri, terima kasih karena untuk masyarakat sudah peduli dan untuk membantu sesuai dengan identitas polisi untuk masyarakat, gitu kan. Saya sekarang tadi pagi saya konvoy sambil nungguin Bapak Presiden kita datang. Terus lanjut saya ke pengobatan gratis, dikasih obat, terus pemberian sembako gratis dari Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah saya senang sekali mendapatkan ini. Saya tadi pendaftaran, penimbangan, terus pemeriksaan kolesterol. Kalau saya pemeriksaan kolesterol sama asam urat sama gula darah. Terus saya pas itu kolesterolnya aja yang naik, terus dikasih obat kolesterol. Gratis, alhamdulillah semuanya gratis. Sekarang dapat sembako. Saya habis periksa mata gratis ini, alhamdulillah dapat kacamata gratis, obat gratis, juga dari program-program yang sekarang disediakan. Cek darah juga, cek darah, kesehatan, lab darah. Alhamdulillah udah dikasih obatnya. Ada sembako murah juga, udah ditebus. Makasih kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden juga, Bapak Gibran yang telah mengadakan program ini, sangat bermanfaat untuk semua masyarakat. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa komitmen ketahanan pangan nasional didukung penuh oleh semua lini, termasuk Polri yang kini berperan ganda sebagai penjaga keamanan dan pendorong kesejahteraan rakyat. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Polda Jawa Barat terus menunjukkan komitmen dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2025 serta peresmian gudang logistik ketahanan pangan di Desa Pamanukan, Kabupaten Subang. Komitmen Polri terhadap ketahanan pangan kian nyata. Hari ini Polda Jawa Barat meresmikan 2 gudang logistik ketahanan pangan berkapasitas 1.000 ton dan memulai tanam jagung serentak kuartal 4 tahun 2025. Kegiatan dipimpin oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan. Di Subang ini melibatkan penanaman seluas 207 hektar. Kapolda menyebut ini sebagai wujud sinergi nyata antara Polri dan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dan berikut beberapa informasi untuk Anda. Polda Jawa Barat berkomitmen mendukung program ketahanan pangan nasional. Hal ini mereka tunjukkan melalui partisipasi dalam penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2025, serta peresmian gudang logistik ketahanan pangan di Desa Pamanukan, Kabupaten Subang. Di Jawa Barat, penanaman jagung dipimpin langsung oleh Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan, didampingi berbagai unsur Forkopimda dan mitra strategis. Hadir perwakilan Gubernur Jawa Barat, Pangdam 3 Siliwangi, DPRD Jawa Barat, Bupati Subang, Bulog, Perhutani, dan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Kapolda Jabar menegaskan bahwa penanaman jagung ini bukan sekedar seremonial, namun merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam mendukung program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan nasional. Pada kegiatan ini dilakukan penanaman serentak seluas 207 hektar dari target 2.963 hektar di kuartal 4 tahun 2025. Hingga saat ini telah terrealisasi penanaman seluas 1.377 hektar di berbagai wilayah Jawa Barat. Capaian ini merupakan bukti sinergi antara Pemda, TNI Polri, Bulog, dan para petani. Polda Jabar juga meresmikan gudang logistik ketahanan pangan
masing-masing berkapasitas 1.000 ton di Kabupaten Subang dan Indramayu. Gudang ini menjadi pusat penyimpanan hasil pertanian dan sarana penyangga pangan bersama Bulog di tiap kabupaten. Tak hanya itu, Polda Jabar bersama akademisi IPB meluncurkan inovasi solar dryer home presisi, yakni alat pengering jagung tenaga surya yang ramah lingkungan dan efisien. Dengan alat ini, proses pengeringan yang sebelumnya memakan waktu seminggu kini dapat selesai dalam 3 hingga 4 hari. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam program ini, terutama para petani sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Terima kasih juga kepada seluruh masyarakat Subang yang telah mau bekerja sama untuk ikut dalam kegiatan ketahanan pangan ini dengan menanam jagung di daerah Subang. Saya berterima kasih sekali, tentunya tidak lepas dari kepala dinas, seluruhnya jajaran dan Subang maupun provinsi, dan endingnya terakhir adalah di Bulog. Nah ini Bulog, gudang ini nanti akan dikerjasamakan, kita akan buat MOU, nanti Bulog yang akan mengelola. Polri diharapkan tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, namun juga hadir di tengah masyarakat, termasuk dalam penguatan ekonomi kerakyatan melalui inovasi dan program pangan berkelanjutan. Kegiatan penanaman jagung dan peresmian gedung logistik diakhiri dengan peninjauan fasilitas gudang logistik ketahanan pangan. Langkah ini menjadi tonggak baru bagi Polda Jawa Barat dalam mendukung kemandirian pangan di wilayahnya. Pemirsa, selain peresmian gudang dan penanaman jagung, Polda Jabar juga meluncurkan inovasi solar dryer home presisi bersama IPB, alat pengering jagung bertenaga surya yang efisien. Langkah strategis ini menegaskan peran aktif Polda Jabar tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam memperkuat ekonomi berbasis pertanian dan mendukung penuh program ketahanan pangan nasional. Dari Bandung, saya Bribda Reza, Bid Humas Polda Jawa Barat, melaporkan untuk Poli TV dan salam presisi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.